Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rojana, guru SMP Negeri 2 Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL siklus 2, layanan konseling individu dengan metode behavior dan teknik self management. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Gimana Jen kabarnya hari ini? Kamu sehat? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kalau baik ya, keluarga juga baik kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih dulu ya kepada kamu bahwa hari ini di kegiatan ini Jen sudah datang ke Ibu ya. Tapi sebelum Jen datang ke sini, apa yang sedang Jen lakukan tadi? Sedang mengerjakan tugas MTK Bu. Oh, yang diberikan sama siapa gurunya? Bu Mira. Oh, Bu Mira. Kamu udah izin dulu nggak sebelum ke sini? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah kalau sudah izin ya. Berarti aman. Kita aman. Kita tidak ada masalah untuk melaksanakan layanan individu ini, ya. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita melaksanakan layanan individu ini supaya berjalan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ini Ibu mau tanya, sebelumnya Jen pernah datang enggak ke ruangan BP? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah ya. Ini baiklah kalau belum pernah ya. Ini Ibu nih memanggil kamu ini dengan tujuan ingin melaksanakan konseling individu dengan kamu. Tuh. Apakah kamu tahu apa konseling individu itu? Tidak tahu Bu. Oh, belum tahu. Jadi ya akan Ibu jelaskan sedikit mengenai konseling individu. Yang dimaksud konseling individu itu adalah proses bimbingan emosional yang dilakukan oleh guru BK kepada individu untuk membantu individu menahan diri, mengatasi masalah, dan untuk mengembangkan potensi pribadinya. Itu mengenai konseling individu. Dengan tujuan bimbingan konseling individu itu adalah mencapai kesejahteraan psikologis dan sosial melalui percakapan terbimbing. Gitu ya. Proses ini melibatkan percakapan terbimbing antara guru BK dengan konseling untuk mencapai pemahaman lebih mendalam tentang perasaan, gitu ya, tentang pikiran, juga tentang perilaku konseling. Itu mengenai konseling individu. Bagaimana sekarang yang sudah tahu mengenai bimbingan konseling individu? Sudah Bu. Oh, baiklah, alhamdulillah kalau kamu sudah paham mengenai apa itu layanan individu. Nih, selanjutnya Ibu juga akan sampaikan, sebab di sini sifatnya penting dalam proses bimbingan konseling itu ya. Dalam melaksanaan bimbingan konseling itu ada beberapa hal yang harus disepakati oleh guru BK sama konseling. Nah, di sana itu ada yang disebut dengan ajas-ajas konseling. Di antaranya ajas-ajas konseling itu satu mengenai ajas kesukarelaan.
Yang bagaimana yang disebut dengan ajas kesukarelaan itu? Bahwasanya nih, Jen datang ke sini ya, datang ke ibu itu dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari ibu atau dari pihak manapun. Gitu ya. Coba sekarang Jen, ada paksaan enggak datang menemui ibu sekarang? Tidak ada, Bu. Berarti itu dari kesadaran atau keinginan Jen sendiri ya? Ya. Ya, itu. Jadi di sini di dalam proses konseling itu ada yang disebut dengan ajas kesukarelaan. Jadi konseli tidak dipaksa oleh siapapun. Ya. Dan kebetulan ya Jen juga sudah mengikuti konseling kelompok ya. Tentunya Jen datang ke ibu itu karena mungkin ada tujuan yang ingin diselesaikan secara bersama. Ya. Yang kedua mengenai ajas keterbukaan. Yang bagaimana ajas keterbukaan itu? Nih, yang dimaksud dengan ajas keterbukaan bahwasanya Jen di sini datang ke ibu nih mempunyai permasalahan yang ingin diceritakan dan apapun yang Jen alami dengan terbuka tanpa ditutup-tutupi. Berarti Jen mempunyai masalah, silahkan bicarakan dengan ibu tanpa ada permasalahan yang ditutupi. Berarti harus terus terang ya Jen, yang dialami oleh Jen silakan nanti sampaikan kepada ibu. Mudah-mudahan ibu nanti bisa memberi solusi yang terbaik. Gitu kan Jen ya? Ya, Bu. Yang ketiga, ajas kekinian. Apa yang dimaksud dengan ajas kekinian nih? Jadi ajas kekinian itu permasalahan yang Jen ceritakan kepada ibu atau curhatkan kepada ibu adalah masalah sekarang yang ingin kita bahas. Apa-apa permasalahan Jen pada saat ini diceritakan ke ibu, permasalahannya yang akan diselesaikan. Itu mengenai ajas kekinian ya. Yang keempat, ajas kerahasiaan. Apa yang dimaksud dengan ajas kerahasiaan? Di mana nanti apapun yang kita bicarakan baik oleh Jen ataupun oleh ibu sebagai guru BK di sini nih akan diselesaikan secara bersama, tetapi permasalahannya tidak akan dikasih tahu sama orang lain, akan terjaga kerahasiaannya ya. Jadi di sini nanti Jen jangan sungkan, apapun permasalahan yang Jen miliki silahkan bicarakan kepada ibu, sebab akan kita jaga kerahasiaannya bersama-sama. Siap Jen? Siap, Bu. Bisa dipahami? Siap, bisa, Bu. Nah, alhamdulillah kalau itu sudah bisa dipahami, berarti kita langsung saja ya, kita harus mengadakan kontrak waktu gitu. Yang bagaimana gini, kita harus menyepakati waktu pelaksanaannya ya Ibu. Di sini minta untuk pelaksanaan konseling individu itu kira-kira waktunya 45 menit. Bagaimana, kamu setuju enggak? Setuju, Bu. Tidak terganggu kan? Tidak. Oke, kalau tidak terganggu alhamdulillah. Dan gini, kalau begitu sebelum kita memulai kegiatan konseling individu ini nih, untuk mengungkap masalah yang kamu miliki ya, kita jadwalkan dulu pertemuannya. Kira-kira pertemuan kedua kapan kamu mempunyai waktu luang? Bagaimana kalau tanggal 22 Januari sekarang ya? ya, Bu? Ya, mudah-mudahan kita bisa ya. Ibu nanti tidak ada keperluan yang mendadak dan kamunya juga tidak ada halangan. Berarti kita sepakat ya, kita ketemu lagi pada tanggal berapa? 22 Januari. Tanggal 22 Januari itu. Jadi kamu nanti pada tanggal 22 Januari itu silakan kamu langsung saja datang ke ruangan ibu, langsung temui ibu. Oke? Ya. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi oleh kamu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, siap kalau tidak ada. Tapi sebelumnya ya di sini ada yang namanya surat pernyataan persetujuan, sebab
kita harus menyatakan persetujuan dulu supaya nanti di akhirnya tidak ada masalah. Ini ada surat pernyataan persetujuan melaksanakan layanan individu. Ini kayak gini surat persetujuannya. Nanti kamu isi kolom-kolom yang ada di sini, dibaca dulu oleh kamu apa yang poin-poin yang ada di dalam surat persetujuan tersebut diisi. Nanti di sini ada setuju atau tidak setuju dengan poin-poin ini, tinggal kamu diisi. Ya Bu. Oke, silakan diisi dulu ya Jen ya. Ya Bu. Supaya kita aman ke depannya. Silakan nama lengkap diisi. Sudah Bu. Udah isinya, coba lihat. Ini poin-poin yang di sini udah kamu tadi baca. Sudah bisa dipahami. Sudah. Ya, berarti itu tanpa paksaan dari ibu ya, kamu sendiri yang menyetujui surat pernyataan persetujuan ini. Jadi mudah-mudahan nanti ke belakangnya tidak ada masalah ya antara Jen dan ibu. Ya. Ini kemarin waktu ibu menyebar AKPD, kamu kan pernah mengisi angket ya Jen ya? Ya. Nah, di sini kamu itu penyebab masalahnya dari angket itu kamu tinggi sekali dalam mengisinya. Ada beberapa poin. Jadi persoalan atau permasalahan yang kamu hadapi ini pada satu kelas kemarin yang disebar angketnya oleh ibu, kamu itu paling tinggi gitu ya. Nanti akan ibu perlihatkan kepada kamu mengenai AKPD yang kamu kemarin isi. Poin-poinnya masih ingat nggak Den? Ingat Bu. Oh masih ingat ya. Alhamdulillah kalau masih ingat ya. Tapi nanti ibu akan perlihatkan juga AKPD yang kemarin ibu berikan kepada kamu ya. Apa-apa poin-poin apa saja yang menjadi permasalahan kamu. Nih di sini ibu buka dulu AKPD-nya. Dulu Jen. Mungkin kamu akan lihat ya ini nih, lihat tuh. Di sini tuh Muhammad Jailani itu paling tinggi di sini 35 poin yang diisinya, berarti sekitar 70,0% itu ya permasalahan yang kamu itu. Dan di sini nih poin-poinnya itu nih untuk Jen, masalah pribadi. Jen itu memiliki permasalahan sebanyak 16 poin dari 20 poin ini ya. Ini terus di bidang sosial yang dipilih oleh kamu itu 10 item. Berarti dari 11 item di sini. Di bidang belajarnya ada 6 item dari 11. Dari bidang karir kamu memilih permasalahan 3 nih. 3 dari 11 item. Nah, jadi merujuk pada AKPD ini, makanya ibu memanggil Jen untuk bertemu dengan ibu, ingin mengadakan layanan individu. Bisa kan Jen dipahami? Bisa Bu. Oh iya. Nah, sebelumnya nih, supaya ibu nanti tahu bagaimana latar belakang Jen gitu kan ya, keadaan keluarga Jen bagaimana. Nah, ibu pingin coba Jen perkenalan dulu lah ya, supaya ibu lebih tahu mendetailnya. Bisa Bu. Silakan ya, untuk perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jailani. Umur saya 13 tahun. Dari anak kelima, dari 4 saudara. Saya tinggal di kampung Yung Tutut. Ya.
Di Citarik ya, yang tutut itu ya. Iya. Ya, terus kamu anak bungsu, Iya. anak paling kecil berarti ya. Kalau mama suka ada di rumah atau bekerja? Bekerja. Oh, bekerja. Kalau bapak Di rumah. di rumah, kenapa bapak nggak bekerja? Udah nggak kerja lagi, udah bangkrut perusahaannya. Oh, jadi sekarang bapak sudah tidak bekerja lagi. Udah lama? Udah lama. Jadi yang sekarang yang bekerja adalah mama. Iya. Kalau sehari-harinya bapak suka di mana tuh? Di rumah. Oh, di rumah. Nggak kemana-mana, suka cari kerjaan lagi? Enggak. Paling ke sawah. Ke sawah. Oh iya. Kalau yang sekarang yang membiayai pendidikan Jen siapa? Kakak-kakak aja. Oh, kakak Jen, semua udah kerja. Kakak Udah. Jen. Di mana sekarang kakak Jen adanya? Yang satu di Tangerang, yang satu lagi di Bogor, Yang satu di Bogor, yang satu lagi di Jakarta. di Jakarta. Jadi semua udah pada kerja. Udah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi bisa membantu perekonomian keluarga Jen gitu ya. Gitu. Mengenai tadi perkenalan sudah ya, sekarang ibu sudah sedikit tahu mengenai keadaan kamu gitu ya, keadaan keluarga kamu di sana. Coba sekarang nih, permasalahan yang Jen ceritakan kemarin kan kita sudah sepakati ya, apa-apa yang Jen memiliki permasalahan silakan Jen obrolkan kepada ibu ya. Jen ceritakan kepada ibu. Kenapa? Kan kamu kemarin sudah tahu tentang ada salah satu azas mengenai azas kerahasiaan gitu ya. Jadi tenang, jamin kerahasiaannya oleh ibu, dijamin. Silakan Jen, permasalahan Jen ceritakan ke ibu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kira-kira apa sih permasalahan yang Jen alami saat ini? Jadi beberapa bulan terakhir Jen di sekolah sudah selalu terlambat, suka dimarahin guru, dan Jen kalau mengerjakan tugas bagaimana? jarang. Jen sudah tidak mengerjakan tugas, selalu bermain. Ya. Jadi gini, Jen kalau di sekolah itu jarang mengerjakan tugas. Iya. Kira-kira pelajaran apa saja yang tidak Jen kerjakan? Hampir semua. Hampir semua pelajaran? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bermain. Bermain. Kamu terlalu banyak bermain. Iya. Kalau datang ke sekolah Jen suka terlambat nggak? Suka Diomelin guru. Suka diomelin guru. Iya. Kenapa bisa datang terlambat? Karena tidurnya nggak teratur, suka malam, jadi bangunnya siang. Oh, Jen tidurnya malam, akhirnya bangunnya juga males gitu ya. Kesiangan berangkat ke sekolah, datang ke sekolah kesiangan gitu. Permasalahan terus dengan orang tua, apakah tidak ada teguran di rumah? Bapak sering di rumah sering marah-marah. Sering marah-marah? Ya. Ibu suka kerja jadi nggak merhatiin Jen. Gitu. Ibu pulangnya jam berapa kalau bekerja? Suka sore. Sampai sore. Kalau ayah kalau di rumah tidak memperhatikan Jen juga kalau tidak belajar? Tidak, Pak. Ayah kalau malam main keluar sama teman-temannya. Pulang malam gitunya, kadang-kadang tidak pulang gitu. Iya. Jadi Jen tidak diperhatikan oleh ayah gitu. Iya. Mungkin ya alasan mama kamu juga tidak memperhatikan, mungkin capek ya. Karena pulang berangkat pagi, pulang sore gitu. Jadi kalau udah malam itu otomatis langsung tidur, tidak memperhatikan Jen. Jadi Jen merasa keenakan tidak diperhatikan oleh orang tua. Iya, suka nggak ngerjain tugas, jadi nggak apa-apa, orang tua juga nggak merhatiin. Oh, jadi punya alasan seperti itu. Ini itu mungkin ya permasalahan yang
Yang pertama dari sekolah tadi Jen tidak selalu apa tadi deh? Mengerjakan Tidak tugas selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu dan guru, gitu. Di rumah tidak ada perhatian dari orang tua. tidak mengingatkan ya orang tua ya Iya. kepada Jen untuk terus belajar gitu ya. Ini untuk lebih lanjutnya nih supaya nanti permasalahan yang Jen alami itu ya bisa terselesaikan dengan baik. Di sini Ibu menyediakan nih kontrak tingkah laku ya yang harus nanti Jen isi. Di sini ada beberapa poin yang harus diisi oleh Jen nih. Nih, usaha-usaha yang dianggap berhasil nih, apabila bagaimana usaha tersebut dianggap berhasil seandainya Jen sudah bisa berubah gitu ya. Sekarang yang ini, bila saya berhasil melakukan perubahan tingkah laku yang saya buat seperti di atas, maka nih berarti di sini apa-apa saja nih ya. Di sini bila saya tidak berhasil melakukan perubahan tingkah laku, maka saya, kalau kamu tidak bisa merubah tingkah laku kamu, berarti konsekuensinya di sini apa-apa saja yang kamu sanggup. Itu bukan dari ibu ya, kesanggupan dari diri kamu sendiri. Kamu mau apa seandainya tidak berhasil gitu ya. Ya, ada yang ditanyakan nggak ini sebelum kamu pengisian ke sini? Nggak ada, masuk silakan dicoba ya diisi di sini. Coba aja dulu ini untuk kontrak tingkah lakunya. Nah, diisi dulu oleh Jen. Di sini sudah ada ya data nih mengenai kontrak tingkah laku. Ada data perilaku awal gitu ya. Berarti ibu nanti bisa lihat nih permasalahan-permasalahan yang Jen alami. Dari sini juga bisa dilihat data perilaku awalnya seperti apa. Di sana sudah ada pemicu masalahnya, sudah ada konsekuensinya. Berarti itu yang dirasakan oleh Jen ya, akibat dari permasalahan yang Jen alami. Di sini ada 5 poin terisi semua. Di sini kontrak untuk kontrak di sini berakhir kontraknya berarti 1 bulan dimulai dari sekarang ya, tanggal 23 Januari 2024. Selanjutnya ini karena di sekarang tidak bisa langsung ya, tidak langsung kita menyelesaikan permasalahan nih, berarti nanti kita harus mengadakan perjanjian lagi kapan kita bisa ketemu lagi, sebab tidak bisa diselesaikan sekarang untuk permasalahan ini. Sekarang ibu sudah tahu permasalahan yang Jen alami itu apa-apa saja ya. Jen tadi sudah memberitahukan kepada ibu permasalahan Jen seperti apa. Sekarang ibu sudah ada di sini datanya dari data perilaku awal Jen. Nah, nanti kita akan ambil sekiranya nih langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Jen alami. Siap Jen untuk ketemu lagi dengan ibu? Siap Bu. Kapan kira-kira? Bagaimana kalau besok? Oh, besok ya. Kamu masih bisa ada waktu luang besok? Masih. Ya, mudah-mudahan ya untuk menyelesaikan permasalahan Jen alami. Besok kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan ibu bisa memberikan strategi apa saja untuk bisa merubah perilaku Jen yang sekarang lagi Jen rasakan, sekarang lagi Jen alami, bisa berubah lebih baik lagi ya. Jadi mudah-mudahan kita besok tidak ada halangan, bisa ketemu lagi. Sama, jangan lupa besok seandainya Jen masih mengikuti
pelajaran, masih belajar di kelas, jangan lupa kamu minta izin dulu kepada guru yang bersangkutan, ya, supaya tidak menjadi permasalahan nanti ke depannya, ya. Ibu percaya Jen anak baik, ya, bisa berubah. Manusia itu pada dasarnya baik, bisa berubah, tetapi harus ada keinginan dulu dari diri kamunya mau berubah atau tidak. Seandainya ibu menekan Jen yang harus berubah, Jen kamu harus berubah, tetapi kalau kamunya tidak mau berubah, sekiranya akan berhasil tidak? Tidak akan berhasil kan? Itu makanya itu kembali lagi kepada diri kamu sendiri. Nah, tadi kamu udah mengisi ini, di sini juga udah ada konsekuensinya apa yang Jen rasakan. Terus seandainya Jen tidak bisa merubah sikap, udah ada di sini kan, Jen siap untuk apa gitu ya. Jadi Jen silahkan niatkan di dalam hati Jen sendiri bahwa saya ingin berubah, itu saja. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi ya. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan Jen selalu sehat. Besok bisa ketemu lagi dengan ibu. Ya Bu. Berawal dari ini ya, permasalahan yang sudah kita bahas kemarin itu ya, bukan identifikasi masalah nih. Ibu nih akan yang sudah permasalahan Jen sebutkan itu ya, akan jelaskan sedikit, sebab di sini ibu akan menggunakan teknik self management gitu ya. Jen tahu nggak mengenai teknik self management itu sendiri? Tidak Bu. Belum tahu Ya. Akan ibu kasih tahu ya sedikit mengenai self management itu sendiri. Self management itu merupakan salah satu teknik dalam konseling behavior yang mempelajari tingkah laku individu yang bertujuan merubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. Sudah paham sekarang Jen mengenai self management? Sudah Bu. Oke, kalau sudah paham gini, dari permasalahan Jen yang kamu bicarakan kepada ibu, itu intinya Jen itu belum bisa mengelola waktu belajar dengan baik, gitu ya. Makanya di sini nih, kenapa Jen masih menunda-nunda waktu belajar, gitu kan? Belum bisa mengelola waktu belajar dengan baik, bahkan Jen belum bisa hidup disiplin dengan benar, terbukti dengan selalu datang terlambat apabila ke sekolah. Tadi disebabkan kan tadi ya permasalahannya selalu tidur malam gitu ya. Akhirnya bangunnya juga kan malas, kesiangan untuk bangun, otomatis datang ke sekolah juga terlambat. Jadi di sini Jen belum bisa hidup disiplin. Ya, begini, ibu akan memberikan ini tahapan-tahapannya di dalam layanan konseling individu ini. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama mengenai monitoring diri itu yang pertama. Yang kedua stimulus kontrol. Yang terakhir adalah tahapan reinforcement. Jadi sekarang Jen udah siap untuk melaksanakan tahapan-tahapan ini? Sudah Bu. Oke, kalau sudah siap berarti kita mulai dari monitoring diri dulu ya Jen ya. Ibu akan memberikan ini lembar kerja peserta didik di sini mengenai pemantauan diri atau self monitoring. Nanti Jen di sini lihat ada diisi ya nama, kelas, hari, tanggal sekarang nih. Di sini ada nomor, waktunya kapan ini jamnya, aktivitas yang Jen lakukan apa saja. Di sini ibu minta tulis nih kegiatan Jen yang kemarin Jen lakukan dalam satu hari, dari mulai bangun tidur gitu kan sampai tidur, nanti sampai bangun lagi. Kegiatannya silakan ditulis secara rinci di sini
aktivitasnya nanti apa-apa saja di sini tulis. Kalau ada nanti keterangannya di sini oleh Jen tulis. Ada yang mau ditanyakan Bu, mengenai pengisian ini pemantauan diri atau swab monitoring? Tidak Bu. Oh, berarti langsung aja ya Jen ini dikerjakan, silakan dikerjakan dulu. Jen 1 hari ya. Ya. Dan aktivitas yang tadi di sini nih, Jen bangun tidur langsung main HP, itu yang dilakukan Jen? Ya. Langsung main HP. Kamu nggak suka ini buka-buka buku pelajaran gitu di rumah? Enggak. Kenapa? Nggak ada yang sering ngingetin, jadi lupa terus. Lupa terus. Ya. Kalau pagi-pagi Mama nggak suka ngingetin juga? Enggak, kan Mama berangkat berjualan gorengan. Jualan pagi-pagi Ya. berangkat. Di sini kamu berangkat ke sekolah, terus di sekolah kamu mengikuti setiap pelajaran nggak? Enggaknya? Enggak. Kamu mabur-mabur ya di, Iya. nggak boleh seperti itu ya. Nanti setelah konseling dengan individu dengan ibu, mudah-mudahan nanti ada hasilnya ya. Jen bisa merubah permasalahan Jen yang sekarang kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya ya. Ya, Emang Bu. di sini dilihat ya dari lembar kerja yang Jen kerjakan, kamu itu belum bisa mengelola waktu dengan baik. Ya, di sini masih banyak untuk bermainnya daripada belajarnya. Untuk kedepannya, mudah-mudahan ya Jen bisa merubah, bisa belajar lagi, bisa mengelola waktu dengan baik lagi. Ya, terus ini sudah Jen kerjakan untuk pemantauan diri. Nanti akan Ibu kasih lagi. Ini kasih lagi lembaran untuk stimulus kontrolnya ya. Silakan nanti Jen isi nih, yang ini isi kayak tadi aktivitas nih, pelaksanaan ini kita nanti ketemu lagi mau berapa lama proses ininya, kita sepakati saja. Nanti kita ketemu lagi ya dalam layanan individu ini, lamanya mau berapa lama di sini? Jadi di sini kamu berapa itu dalam 1 bulan? 1 bulan. Jadi kamu nanti silakan bikin kegiatan ya secara terjadwal kayak ini selama 1 bulan nih. Tujuannya apa? Ibu ngasih ini supaya kamu bikin itu, mudah-mudahan kamu bisa merubah tingkah laku kamu yang belum bisa mengelola waktu dengan baik. Lihat dari hari ini seperti apa gitu kan, hari ini seperti apa, sambil Jen pelajari. Ya sebab gini, yang bisa merubah nih supaya lebih baik itu Jen sendiri kan, bukan ibu kan. Harus ada kemauan dari Jennya. Ya, ibu tidak bisa memberikan Jen harus gini, harusnya tidak seperti itu. Tetapi harus ada kesadaran dari diri Jen sendiri bahwa saya mau berubah. Itu ya Jen. Dari kemarin juga ibu katakan bahwa ibu itu percaya Jen itu adalah anak baik, bisa merubah kelakuan Jen yang negatif menjadi lebih baik lagi. Contohnya tadi yang Jen tidak suka belajar itu ya, selalu menunda-nunda waktu belajar. Nanti kalau sudah pemantauan diri seperti ini, mudah-mudahan Jen bisa berubah. Jadi semakin apa? Semakin semangat belajar. Terus apalagi semakin rajin ke sekolahnya, tidak menunda-nunda lagi waktu belajarnya itu ya. Sebab udah Jen rasakan sendiri kan konsekuensi dari kelakuan Jen yang seperti itu. Udah Jen rasakan sendiri kan? Apa-apa saja coba yang Jen rasakan? Menyesal. Terus tadi kan sering dimarahi oleh guru. Terus apalagi? Nilai juga kan? Jelek. Nilai di sekolah juga jelek gitu
Jadi kamu harus semakin semangat lagi belajarnya ya, supaya lebih baik ke depannya. Kamu harus bisa membanggakan orang tua, Jen. Ya, oke ya. Itu jadi silakan nanti ini ya sama Jen bisa dibawa ke rumah. Nanti ini bisa diperbanyak untuk itunya ya, nanti bisa Tribula minta untuk stimulus kontrolnya ya. Jadi Jen benar yakin mau berubah? Yakin Bu. Yakin mau berubah. Mudah-mudahan ya, ada kemauan pasti ada jalan gitu. Jadi gini, Jen jangan terlalu mengharapkan nih. Kan Jen tahu bagaimana kondisi orang tua Jen saat ini ya, kemarin sudah Jen bicarakan dengan ibu. Jadi di sini Jen harus bisa menyikapinya dengan baik. Jangan selalu pingin diperhatikan oleh orang tua, tapi kamu harus bersikap dewasa lah, belajar memanage waktu sendiri. Karena gini, mungkin orang tua bukannya tidak sayang dengan Jen gitu ya, tetapi karena ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi oleh orang tua, kayak tadi kan ekonomi itu ya. Mungkin mereka itu pingin memberi kehidupan yang layak untuk Jen sendiri. Makanya ibu Jen kerja keras, banting tulang gitu kan, dari pagi pulang sore gitu. Itu membuktikan bahwa mama Jen itu bertanggung jawab terhadap Jen. Makanya sebaliknya Jen juga harus bertanggung jawab pada diri sendiri, harus bisa amanah dalam memberikan amanah yang diberikan oleh orang tua kamu. Berarti tugas kamu kan sekarang apa? Sekolah yang rajin. Kamu tahu kan, otomatis kamu harus semakin rajin sekolahnya gitu ya. Jadi diharapkan dari layanan konseling individu yang kita lakukan nih, Jen bisa merubah sikap Jen ke arah yang lebih baik lagi ya. Diantaranya tadi belajar semakin giat itu kan, mengelola waktu dengan baik, ke sekolah juga tidak malas ya, jangan selalu terlambat. Mudah-mudahan setelah Jen bisa memperbaiki kelakuan Jen seperti itu, Jen bisa hidup bertanggung jawab, bisa mandiri ke depannya gitu ya. Itu yang diinginkan dari bimbingan konseling ini. Dan Jen juga awas, harus ingat dari perjanjian kemarin, seandainya Jen tidak bisa merubah sikap Jen hanya ke arah yang lebih baik lagi, apa hukumannya? Membersih kelas. Iya, Jen berarti harus membersihkan Kelas sama ruang guru. Iya, membersihkan kelas sama ruangan gurunya. Bukan paksaan dari ibu, itu kan kemauan Jen sendiri ya. Ya, itu harus dilaksanakan oleh Jen. Tapi mudah-mudahan itu tidak terlaksana, tidak terbukti. Ibu inginnya Jen bisa merubah sikap Jen atau kendala-kendala atau permasalahan yang Jen sekarang alami itu bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Sekarang akan ini mengenai bimbingan layanan konseling individu ini ya. Hasil konselingnya yang kemarin sudah Jen kerjakan itu ya, mudah-mudahan bisa merubah sikap Jen ke depannya. Jadi Jen lebih bisa mengelola waktu dengan baik, yang akhirnya nanti belajar mengerjakan tugas bisa tepat waktu, ke sekolah tidak terlambat lagi gitu kan, tidak selalu dimarahi oleh guru. Dan di sini nanti Jen akhir-akhirnya bisa bertanggung jawab. Jadi dengan bisa mengelola waktu dengan baik, akhirnya nanti Jen bisa hidup bertanggung jawab. Itu keutamaan dari bimbingan konseling individu ini ya. Ini ada beberapa lembar evaluasi nih yang harus Jen isi. Ini lembar evaluasi hasil dari layanan konseling individunya ya. Ini juga instrumen kepuasan siswanya, bagaimana kepuasan siswa Jen
mendapatkan layanan konseling dari ibu gitu ya. Di sini poin-poinnya tinggal diisi aja oleh Jen. Ya silakan diisi dulu Jen. Ya. Ini lembar evaluasi hasilnya. Tinggal dipilih saja nih. Kan di sini ada ya keterangannya. SE sangat setuju, kan setuju, cukup setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju. Tinggal dibaca poin-poinnya, nanti oleh Jen tinggal dicontreng-contreng saja. Ya. Kasih nama di atasnya jangan lupa. Ada yang ditanyakan itu dari pengisiannya, cara-caranya udah paham? Udah. Ya silakan dilanjut isi. Udah. Kamu udah mengisi lembar evaluasi proses layanan, lembar evaluasi hasil layanan konseling individu itu ya. Coba Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah menjalani konseling individu ini? Apakah kamu merasa bagaimana gitu? Merasa senang. Merasa senang. Terus gimana lagi? Merasa bertanggung jawab. Merasa bertanggung jawab. Ya. Alhamdulillah ya Jen bertemu dengan Ibu melaksanakan sesi konseling individu ini, Jen merasa senang, merasa bahagia itu ya. Yang penting Jen bisa merubah sikap Jen ke depannya ya. Dari malas belajar menjadi semakin giat lagi belajarnya, semakin rajin lagi belajarnya, nilainya juga kamu nanti harus semakin baik lagi ya. Yang penting di sini kamu harus bisa dari hasil layanan individu ini, kamu harus bisa memanage waktu atau mengelola waktu belajar kamu dengan baik. Setelah kamu nanti bisa mengelola waktu belajar dengan baik nih, hasilnya juga pasti akan memuaskan. Itu efeknya nanti akan Jen rasakan sendiri itu ya. Itu layanan individu yang kita laksanakan bersama-sama dengan beberapa pertemuan dari kemarin. Untuk selanjutnya, kemarin kan kita sudah disepakati ya 1 bulan ke depan terus yang kamu diisi itu mengenai pengisian yang diisi oleh kamu. Nanti silakan jangan lupa terus diisi di rumah, lihat oleh kamu dari hari sekarang, hari kedepannya ada perubahan tidak. Mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik lagi ke depannya itu ya Jen ya. Dan kita untuk konseli layanan individu ini kita lanjutkan di lain waktu. Silakan nanti Jen bisa langsung temui Ibu ya, minta waktu lagi dengan Ibu, karena dalam layanan individu konseling ini tidak bisa langsung tuntas, tetapi kita menyelesaikannya dengan berbagai tahapan. Itu ya Jen ya. Ada yang ditanyakan mungkin selama ini konseling sekarang, ada yang mau ditanyakan Jen? Tidak Bu. Sudah cukup, sudah merasa lega bahwa sudah ada solusi, Jen bagaimana bisa bertanggung jawab. Itu ya Jen. Mudah-mudahan ya Jen bisa lebih baik ke depannya. Sebelum kita menutup proses layanan bimbingan konseling ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Jen bisa terlaksana. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan kamu langsung pulang aja ya, jangan kemana-mana dulu. Ya Bu. Silakan alat tulisnya dirapikan, jangan ada yang ketinggalan. Assalamualaikum Bu. Salam, tetap semangat ya. Iya Bu.